dimakan dan halal itu yang boleh dimakan? Kalau menurut saya, makanan haram itu sesuatu yang tidak boleh kita makan sesuai dengan hukum Islam. Kalau yang halal adalah sesuatu makanan yang boleh kita makan. Haram itu kalau sudah dijelaskan di Al-Quran gitu, kalau itu nggak boleh karena mengandung mudarat yang besar. Terus kalau halal itu pasti yang sudah jelas diperbolehkan dan mengandung manfaat untuk kita. Haram yang dilarang oleh agama, halal yang dibolehkan. Kalau nggak tahu ya gimana, udah masuk ya udah. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, tapi kalau tahu ya istighfar sebanyak-banyaknya. Nggak apa-apa kan? Nggak tahu. Maksudnya dia tahu atau nggak, kalau sengaja kan ya nggak bisa, tapi kalau seumpama nggak sengaja ya nggak apa-apa. Tergantung niatnya sih. Kalau udah tahu itu haram, tapi karena disuruh temannya, misal disuruh temannya untuk makan makanan itu, dan dia niatnya karena apa, diniati untuk obat atau untuk apa, itu nggak apa-apa. Mungkin kalau kepepet makanan halal jadi haram, proses pengolahannya nggak sesuai sama fikih Islam. Boleh sih makanan kepepet, karena dalam situasi kalau kita misal di hutan kan nggak ada apa-apa tuh, kayak apa, makanannya kan misal ada ular atau ada ya yang sesuatu yang diharamkan, terus kita dalam kondisi lapar dan kita harus makan, nah itu nggak apa-apa kita makan. Boleh. Kalau misalkan kita sedang dalam situasi survive, misalkan di hutan, terus nggak ada apa-apa, ya nggak apa-apa sih. Kayaknya lo ya, Pak. Ya pasti ada mudaratnya sih. Ya itu karena nggak baik buat tubuh kita ya. Soalnya kan kalau babi kayak gitu kan ada cacing pita, itu bahaya banget buat tubuh kita. Nggak baik buat kesehatan. Ya itu karena mengandung mudarat, maksudnya mengandung apa ya, bisa tidak baik untuk kesehatan kita. Ya kalau dia mau nggak apa-apa, kan dia yang makan bukan aku. Yang pertama diingatkan ya, tentu saja kalau dianya tetap kekeh, ya udah, yang penting kita udah mengingatkan. Biarin aja sih. Kan hidup-hidup dia ya. Ya berdoa amat orang dia yang makan. Serah dia. Kalau mereka belum tahu ya kita kasih tahu, kita peringatkan gitu. Tapi kalau mereka udah tahu itu makanan haram tapi tetap dimakan, ya kita tetap ngasih ini sih peringatan juga. Cuman kalau tetap dimakan atau tetap diminum, ya itu sudah menjadi urusan dia. Ya ini ironis sih. Ketahu sih aku. Iman kita sih, tergantung iman kita. Kadang iman kita itu udah tinggi, terus kita kayak terjerat ke dalam hal tersebut, ke dalam korupsi itu. Ya bisa saja melakukan sesuatu yang haram tadi, kayak gitu. Lebih mudah dilakukan. Soalnya kalau makan makanan haram kita langsung kelihatan sama orang gitu loh. Kalau korupsi kan nggak kelihatan sama orang. Jadi sebenarnya kayaknya orang-orang tuh lebih takut dijudge sih daripada takut dosanya. Emang tahu para koruptor itu takut makan haram? Kan nggak tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini ayat surat Al-Baqarah ya, ayat 168. Ini, wahai manusia, makanlah dari kalian makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu ya. Di ayat yang lain di Al-Baqarah juga itu kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wasykuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah kepadanya. Definisinya halal itu nanti terbagi ya, ada 3 kategori. Jadi 3 kategori. Pertama itu makanan halal li dzatihi, ya, halal menurut zatnya.
ya, yaitu makanan yang pada hukum asalnya memang sudah halal. Contoh makanan halal lidzatihi adalah makanan pokok semua ikan di laut, ya, binatang ternak selain babi dan anjing. Oke, ini bukan marah, saya menerangkan ya. Yang kedua, makanan halal karena cara memperolehnya, ya, yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang halal seperti dibeli dengan uang hasil bekerja berupa pemberian, hibah atau sedekah. Yang ketiga, makanan halal yang diolah dengan cara yang halal, yaitu makanan yang diolah dengan proses halal baik dari segi peralatan maupun bumbunya. Misalnya masak nasi goreng dengan bahan-bahan yang halal. Nah, ini tadi kan dari zatnya, cara memperolehnya, terus cara mengolahnya. Jadi ada 3. Kambing halal, ya, belinya uang halal, tapi cara menyembelihnya dipukul. Jadi halal atau haram tuh? Jadi haram. Jadi banyak perasaan. Makanya banyak ulama-ulama atau banyak itu ya ulama itu ikhtiyat, ada yang jarang atau bahkan tidak mau makan di pinggir jalan. Karena tadi menjaga ini. Ya bisa jadi ini halal tapi prosesnya halal enggak? Cara nyembelihnya halal enggak? Mendapatkannya halal enggak? Karena Islam itu menjaga kebaikan. Menjaga hal yang baik, bukan hanya halal tapi baik gitu. Nah, makanya penting sekali itu trust itu perlu katakan halal gitu. Nah, makanya teman-teman semua ini kalau misalnya ada yang begitu, ada penjual yang nakal atau apa, jangan hanya dinyinyirin. Jadilah pelopor menjual makanan halal gitu harusnya. Bukan hanya demo nutup warungnya ngerusak tapi tidak dikasih solusi. Harusnya bikinlah sebaik mungkin yang memang halal, ya, lidzatihi, halal cara halal bahannya, halal cara mendapatkannya, dan halal cara mengolahnya. Ternyata babi itu haram ya, Tat? Iya. Kok saya baru tahu saya? Kemarin 2 tahun kemarin saya udah makan terus itu babi. Waduh. Itu gimana, Tat, ya? Sudah terlanjur mau gimana? Tobat lah, minta tobat sudah gitu. Tapi itu tadi jangan tapi enak, Tat, tuh. Nggak bisa. Hikmahnya itu banyak loh. Kenapa kita itu disuruh makan halal? Satu itu terjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ya, doanya mudah dikabulkan kalau makanannya halal. Jadi pemikiran terbaliknya, kamu bisa ngerti sendiri kan? Hikmah mengkonsumsi makanan halal kalau terjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kalau haram tidak terjaga. Yang kedua, hikmah makanan halal dimakan, doanya mudah dikabulkan. Kalau makanan haram dimakan, doanya susah dikabulkan, bahkan tidak bisa dikabulkan. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Kalau makanan haram didekatkan aja, belum masuk kan ini jauh, dekatkan aja, terus dicemplungin misalnya. 4, menumbuhkan perbuatan baik. Jadi kalau makanan haram ini rata-rata kalau teman-teman itu lihat kenapa babi haram, anjing haram, semua yang berkuku tajam haram, ya, yang menjijikkan haram. Itu dikhawatirkan sifat-sifat yang ada di situ itu kita ikuti, ya, kayak babi itu kan punya sifat tempat kotor kan. Nah itu kalau kita makan jangan sampai kita punya sifat seperti itu. Nah Allah bikin itu pasti hikmahnya apa? Hikmahnya kan kita bisa tahu, gunakan akal kan. Oh ini sebagai ujian untuk kita. Ini makanan halal, ini makanan haram. Nah Allah tidak mungkin mengharamkan sesuatu kalau tidak diganti dengan makanan-makanan yang baik pula. Makanya kan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang dengan hambanya yang melampaui batas. Melampaui batas, semuanya dimakan. Ya, tinggal 4 yang berkaki, 4 yang tidak dimakan, tinggal meja dengan kursi aja yang tidak dimakan. Semuanya dimakan. Alhamdulillah. Jangan gitulah ya, jangan serakah. Oke, baik. Teman-teman semua jaga makanan kita. Makanan-makanan halal yang harus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk apa ya tadi sudah saya sampaikan, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kalau manfaat terbiasa makanan-makanan halal itu terhindar dari murka Allah karena jelas kita mengikuti syariatnya, ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, ya. Terus 2, terpelihara kesehatan kita. Yang ketiga, hati dan pikiran menjadi bersih. Yang keempat, dilipat gandakan rezeki oleh Allah SWT karena ketaatannya sebagai bentuk rasa
syukur. Bukti Islam agama yang baik dan mengajarkan kebaikan. Nah, ini makanan-makanan halal. Kita kan akhirnya jadi sadar, oh ternyata betul agama yang menjaga kesucian kita, agama yang menjaga kesehatan kita, yaitu Islam. Gitu. Kalaupun ada yang tidak bagus, itu oknum, bukan Islamnya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.